Shalom jemaat yang terkasih, tanpa terasa sudah sekian minggu kita beribadah online. Saya percaya walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kuasa Tuhan tetap bekerja bersama dengan kita. Sebelum kita memulai ibadah online, saya akan memberikan beberapa tips agar kita bisa maksimal dalam mengikuti ibadah online ini. Siapkan diri Anda terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online ini. Yang pertama, mandi terlebih dahulu dan berpakaian yang rapi. Cari posisi yang baik seperti di ruang tamu atau di ruang keluarga. Jangan di atas tempat tidur atau di kamar mandi. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh dengan terlibat aktif dalam pujian penyembahan. Jangan sambil main gadget. Catatlah semua firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini supaya kita mendapatkan rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat, jangan datang ke hadapan Tuhan dengan tangan hampa. Anda dapat membawa persembahan Anda dengan cara mentransfer ke dalam rekening gereja yang ada. Usahakan mengikuti ibadah online ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Semua penuh dengan sukacita, amin. Mari sebentar kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kekuatan, untuk sukacita yang baru yang Kau boleh berikan bagi setiap kami. Tuhan, kami tahu kami ada saat ini hanya karena anugerah Tuhan. Saat ini Bapa, kami naikkan sembah kami yang terbaik bagimu. Kami naikkan ucapan syukur kami yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami percaya hadirat-Mu mengalir atas setiap hati kami. Hadirat-Mu mengalir untuk setiap rumah-rumah yang ada ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita bawa sembah kita di hadapan Tuhan saat ini. Yesus Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Yang menyertai
terima kuasa-Mu, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu. Mari sama-sama lebih lagi nyatakan, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu. Ini hati kami, Yesus. Ini hidup kami, kami serahkan Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu, menyembah-Mu di atas-Mu, menyembah-Mu di atas-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, kami menyembah-Mu, ya Yesusku. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Oh, mengalirlah kuasa Roh-Mu, mengalirlah penuhi kami. Ini hati kami, rindu menyembah-Mu, ya Yesusku. Kami bawa yang terbaik hanya bagi-Mu, Tuhan, hanya bagi-Mu, Jesus. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Kau, Tuhan Yesus. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu yang mulia, layak diagungkan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami mau rasakan hadirat-Mu lebih lagi, memenuhi hati kami. Ya Roh Kudus, bekerja saat ini, penuhi kami. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Jesus, haleluya, haleluya. Kami mau rasakan hadirat-Mu lebih lagi saat ini, Tuhan Yesus. Datanglah Roh Kudus, penuhi setiap kami, penuhi hati kami, Bapa. Kami buka hati kami bawa hidup kami. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more
katakan come Holy Spirit, Jesus fall in this place. I need more. Ini hati kami Tuhan, penuhi kami. Yes Lord, with the power of your Spirit, Lord I'm crying out. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more and more of you. Kasih tepuk tangan yang terbaik Tuhan Yesus. Haleluya. Jesus. Kami rindukan kuasa-Mu lebih lagi mengalir atas kami ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai Sama-sama kita katakan Amin. Amin. Semua siap menyembah Tuhan, amin. Yang siap menyembah Tuhan boleh sorakan haleluya. diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Mari sama-sama nyatakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Yesus kita sungguh besar, amin. Sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari
sama-sama kita siapkan hati kita akan mendengar firman yang akan disampaikan oleh gembala kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan sekali lagi. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami Tuhan. Jesus. Hallelujah. Jesus. Oh. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, Jesus, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih sepertimu Yesus, kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Mari biar Bapak Ibu Saudara angkat suaramu, katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan sama-sama, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami ada Tuhan, ku ada untuk menjadi
menjadi penyembahmu. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan
diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari para penyembah-penyembah Tuhan, ayo kita sembah Dia. Roh Kudus, Kau hadir di sini Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan mengurapi kami ya Allah. Engkau Allah yang terus meneguhkan kami Tuhan. Shikiralala bayalalaba. Kinananananana. Sharalala bayarala 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 bashana. Tinggal dekat dengan Engkau, tinggal dalam hadirat-Mu, memberikan kami ketenangan dan kekuatan ya Allah, untuk kami terus menjalani hidup kami dengan menegakkan kepala kami ya Allah, dan melihat setiap lawan-lawan kami, musuh-musuh kami Tuhan, dikalahkan oleh kekuatan Roh Kudus ya Allah. Dan biarlah hidup kami Tuhan terus berjalan bersama dengan Engkau, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, berbicaralah di tengah-tengah kami Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Tanpa terasa kalau Bapak Ibu Saudara menghitung, kurang lebih sudah 10 minggu lebih kita beribadah secara online Bapak Ibu Saudara. Ya, ini pasti membuat kita punya kerinduan untuk kita berjumpa secara tatap muka Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya walaupun secara online, namun ini tidak mengurangi semangat kita, mengurangi spirit kita untuk terus menyala-nyala buat melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lebih lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya rindu mengenalkan lagu yang saya dapat dari Tuhan beberapa waktu ini pada saat kondisi di mana kita semua sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada banyak Bapak Ibu Saudara yang bertanya-tanya dalam hati dan pikiranmu, kenapa sih harus begini? Kenapa sih ini semua terjadi? Ya saya yakin dan percaya ini banyak pertanyaan dari banyak orang. Tapi kita harus mengerti sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau firman Tuhan, Roh Kudus sudah menyatakan terlebih dahulu bahwa setiap Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dipilih Tuhan, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara berkata, saya nggak mengerti kenapa. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara harus mengerti, mari pahami bukan dengan pengertianmu sendiri dan melihat bukan dengan cara kita sendiri. Tapi mari kita mengamenkan dan setuju seperti apa firman Tuhan katakan, bahwa Allah merancangkan yang baik buat setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Mari saya mau ajak sama-sama Bapak Ibu Saudara di rumah, kalau sudah mendengar lagu ini dan sudah mulai bisa, kita boleh nyanyi bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Media boleh tayangkan liriknya biar jemaat Tuhan di rumah juga boleh sama-sama mengikutinya. Ku mengerti sekarang
Mengapa semua terjadi? Ku melihat sekarang, bukan dengan caraku sendiri. Semuanya baik, semuanya indah. Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan yang kau rancangkan, pasti yang terbaik. Biarlah hidupku sekarang seturut maumu. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita angkat suara kita, katakan, ku mengerti sekarang mengapa semua terjadi. Ku melihat sekarang, bukan dengan caraku sendiri. Mari yang setuju katakan, semuanya baik, semuanya indah. Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan yang kau rancangkan, pasti yang terbaik. Biarlah hidupku sekarang seturut maumu. Mari sekali lagi kita katakan, semuanya, semuanya baik, semuanya indah. Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan yang kau rancangkan, pasti yang terbaik. Biarlah hidupku sekarang seturut maumu. Boleh sambil pegang dadamu katakan, biarlah hidupku sekarang seturut maumu. Haleluya. Untuk bisa mengikuti kehendak dan seturut dengan apa maunya Tuhan, kita membutuhkan kekuatan spiritual yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Makanya hari ini saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara bagaimana membangun manusia roh yang kuat. Karena ini menjadi fondasi atau menjadi dasar buat kita hari-hari ini untuk kita tetap bertahan dalam masa-masa goncangan ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau lihat firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai ayat 31. Firman Tuhan katakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kesusahan dan penderitaan. Makanya setiap bayi yang lahir ke dunia ini pasti menangis. Memberikan sebuah signal atau memberikan sebuah tanda bahwa ketika manusia lahir ke muka bumi ini, welcome to the jungle. Selamat datang ke dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Bayi lahir menangis. Tapi yang sekelilingnya saudara tertawa, bersuka cita. Karena apa? Karena ada satu orang lagi yang hadir ke dalam dunia yang akan ikut serta untuk menanggung setiap beban dan penderitaan dan setiap kesulitan yang kita hadapi dalam dunia ini sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara. Apalagi hari-hari ini kita menghadapi sebuah goncangan, sebuah pandemi yang skalanya bukan cuma nasional tapi internasional. Semua seluruh dunia mengalaminya, Bapak Ibu Saudara. Ini goncangan yang luar biasa. Bukan hanya goncangan berupa pandemi atau virus, tapi goncangan ekonomi dan goncangan-goncangan yang lainnya. Saya mau bilang bahwa firman Tuhan tergenapi bahwa hari-hari akhir Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Bukan hanya bumi saja tapi langit juga. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang kita membutuhkan kekuatan batin. Sekali lagi saya mau bilang kita membutuhkan kekuatan batin untuk mengatasi segala yang terjadi. Bukan kekuatan jasmani untuk bisa bertahan, tapi kekuatan batin, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya supaya kita ini tetap kuat? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita menanti-nantikan Tuhan. Apa artinya ini? Artinya Bapak Ibu Saudara selalu rindu terus-menerus dan menyertakan Tuhan dalam setiap gerak langkah hidup kita. Selalu menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Kekuatan kita bukan dari fisik kita. Kita perlu menyadari bahwa dalam diri manusia ada dua unsur saudara. Yaitu manusia lahiriah dan manusia batiniah. Yang Bapak Ibu Saudara lihat dan Bapak Ibu Saudara bisa rasakan, kita melihat kanan kiri kita. Ini adalah manusia lahiriah. Tapi manusia batiniah ini urusannya di dalam Bapak Ibu Saudara. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dikatakan begini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, saya mau berkata hari ini kepada setiap kita semua yang sedang menghadapi goncangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, manusia lahiriah kita bisa merosot. Tapi harusnya manusia batiniah kita makin hari makin diperbaharui. Ini buat siapa? Buat orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Buat orang-orang yang punya kekuatan ekstra di dalam Tuhan. Bukan kekuatan jasmani sekali lagi. Tapi kekuatan batiniah. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau katakan, kita harus membangun manusia roh kita yang kuat. Gembala pembina kita, Gembala rayon kita Pak Andi sering sampaikan, ayo bangun manusia kita, bangun manusia roh kita. Saudara, kita hidup dengan dibatasi usia, umur yang akhirnya akan membawa kita kepada kematian. Ada kelahiran, ada kematian. Faktor umur akan membawa fisik kita makin hari makin lemah. Tapi saya mau berkata, kalau kita membangun manusia batiniah kita, itu tidak akan ada batasnya yang memberikan kita kekuatan. Artinya, semakin kita berumur, kalau manusia batiniah kita makin kuat, kita pun kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Katakan amin.
Mungkin hari ini kau sedang lemah di rumahmu, saudara. Engkau sedang merasakan, aduh usia udah makin lama makin tua, saudara. Makin fisik makin lemah. Oke, secara apa ya Bapak Ibu Saudara, itu memang harus terjadi Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan sampai manusia batinia kita juga ikut lemah. Hari-hari ini kita perlu membangun manusia roh kita supaya jadi kuat. Gimana caranya supaya kita bisa membangun manusia yang kuat, roh yang kuat? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 katakan iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus, firman Allah. Bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau hari ini kita sedang beribadah di rumah. Wow, selama masa-masa pandemi dan selama kita beribadah di rumah, saya melihat nampaknya semua orang Kristen hari-hari ini bertambah rohani. Kenapa? Karena di rumah bisa menyaksikan atau bisa mengikuti ibadah. Bukan hanya cuma sekali, tapi berkali-kali Bapak Ibu Saudara. Bahkan setiap hari kita bisa mengikuti ibadah online Bapak Ibu Saudara. Wow, ini harusnya membuat kita makin kuat di dalam Tuhan karena kita makin dibekali dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal yang harus kita lakukan terhadap firman Tuhan. Dan ini kita harus mengerti baik-baik. Yang pertama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Perkatakan, renungkan firman Tuhan. Yang kedua adalah memperkatakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu harus diperkatakan. Seperti gembala pembina kita selalu mengajak kita, ayo perkatakan firman Tuhan. Ngomong tentang firman Tuhan. Kalau engkau sedang lemah, ayo ngomong tentang firman Tuhan. Yang ketiga, menyanyikan firman Tuhan. Amin. Nyanyian-nyanyian kita harusnya nyanyian tentang firman Tuhan. Lagu yang tadi saya awal dinyanyikan, saudara, itu saya ambil dapat dari Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita perlu merimain diri kita sendiri lewat firman Tuhan. Buat saya pribadi yang memang banyak pelayanan di bidang pujian dan penyembahan, lagu atau nyanyian itu sangat membekas atau sangat mudah untuk mengingatkan kita akan firman Tuhan. Semua lagu-lagu rohani yang saya dapat itu bukan dengan sengaja saya ciptakan, tapi dari hasil perenungan akan firman Tuhan. Sehingga firman itu menjadi nyanyian Bapak Ibu Saudara. Mari terus nyanyikan firman Tuhan. Dan yang lebih lagi adalah melakukan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 25. Jadi kita membaca, merenungkan, lalu memperkatakan, lalu menyanyikan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Hidup di dalam firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Tesalonika ayat 5 ayat 17, tetaplah berdoa supaya manusia roh kita makin kuat, hidup dalam doa. Kita harus berdoa secara terus menerus. Kalau Bapak Ibu Saudara belajar Kom 100, doa itu adalah komunikasi dengan Allah. Komunikasi dua arah dengan Tuhan. Dan doa itu dapat digambarkan seperti hubungan Bapak Ibu Saudara. Hubungan antara manusia umat Tuhan dengan Allah. Hubungan antara Bapa dengan anak. Dan yang ketiga, hubungan antar sahabat. Hubungan ini perlu dibangun terus menerus supaya semakin hari semakin indah Bapak Ibu Saudara. Nah doa itu ibarat demikian. Dan yang paling kita mengerti juga adalah doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau saudara tidak berdoa sama aja saudara tidak bernafas. Jadikan doa bukan hanya sekedar kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Hari-hari ini kita banyak di rumah. Apa yang kau lakukan? Kita perlu banyak berdoa. Kita perlu banyak datang kepada Tuhan untuk berdoa. Yang mau katakan amin. Hari-hari ini kita perlu saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena kehidupan doa ini bicara mengenai kehidupan yang membangun relasi dengan Tuhan. Koinonia, persekutuan yang membuat kita makin hari makin mengenal Tuhan. Seperti lagu yang tadi kita sudah nyanyikan sebelum firman Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. How come?
Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Doa. Lukas 18 ayat 1 Yesus katakan demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak cemu-cemu. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya dan kepada semua orang yang mendengarkan perumpamaan yang disampaikan dengan supaya mereka terus berdoa dengan tidak cemu-cemu. Doa jangan sampai bosan. Mana kita sudah tengking-tengking tuh virus kok nggak nyingkir-nyingkir saudara. Terus berdoa Bapak Ibu Saudara. Jangan komplain sama Tuhan, terus berdoa. Terus berdoa, terus berdoa. Sampai kapan? Terus berdoa. Tuhan tidak pernah memberikan sebuah takaran atau ukuran waktu ketika kita berdoa. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena yang menjadi ukuran Tuhan itu bukan ukuran kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi ukuran Tuhan bukan ukuran kita. Waktunya Tuhan bukan waktu kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara jangan pernah berusaha untuk mengerti waktunya Tuhan. Karena kita tidak akan pernah mengerti waktunya Tuhan. Tapi kita harus percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang mengerti katakan yes. Markus 1 ayat 35 katakan Yesus sendiri memberikan contoh teladan dalam hidupnya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus pun berdoa. Karena doa itu akan memberikan kekuatan spiritual yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini engkau masuk dalam masa-masa kita ngalamin masa-masa di mana kita harus tinggal di rumah Bapak Ibu Saudara. Ini waktu buat kita banyak doa. Katakan amin. Banyak berdoa, banyak berdoa, banyak berdoa. Katakan yes. Boleh ngomong sama kanan kirimu. Entah itu pasanganmu, anakmu, siapapun yang ada di sebelah kanan kirimu. Ayo banyak berdoa. Amin Bapak Ibu Saudara. Hal yang ketiga supaya manusia spiritual kita makin kuat. Hidup dalam pengenalan yang sungguh akan Tuhan. Daniel 11 ayat 32. Firman Tuhan ini luar biasa. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Katakan amin. Saudara, kalau saudara mengenal Tuhan, saudara ini akan kuat. Kenapa? Karena hari-hari ini Daniel nubuatan tentang akhir zaman. Orang-orang yang berlaku fasik akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Apa maksudnya? Saudara akan banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan saudara. Yang berusaha untuk menggoyahkan imanmu. Yang berusaha untuk menjatuhkan manusia spiritualmu Bapak Ibu Saudara. Bahkan jangan sampai hari-hari ini pun saudara. Dalam masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang berusaha merayumu saudara. Supaya engkau mengingkari imanmu. Supaya engkau meninggalkan Tuhanmu Bapak Ibu Saudara. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Amin Bapak Ibu Saudara. Akan tetap kuat. Akan tetap kuat. Karena kita mengenal Allah. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Kenali Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma bilang saudara jadi orang Kristen, tapi tidak mengenal Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita punya waktu untuk membangun persekutuan dengan Allah. Membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya kita mengenal Tuhan kita dengan baik. Sekarang yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita perlu memiliki roh yang kuat? Ini yang perlu kita sadari sama-sama. Yang pertama, roh yang kuat akan memampukan kita mengalahkan hawa nafsu. Kalau dalam Galatia 5 ayat 16 firman Tuhan katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup dalam kedagingan kita Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita mengikuti terus keinginan daging kita, maka kita akan musnah dan binasa. Dan hawa nafsu saja yang akan mengikuti kita. Makanya kita perlu Bapak Ibu Saudara hidup di dalam roh, punya manusia spiritual yang kuat. Karena roh yang kuat akan memampukan kita mengalahkan hawa nafsu Bapak Ibu Saudara. Oh, hawa nafsu bicara mengenai keinginan-keinginan duniawi tentunya. Saya melihat satu keluarga, seorang bapak dan seorang istri, suami istri ini
Mereka punya ambisi besar. Mereka adalah hamba Tuhan, pendeta, tinggal di kampung, tinggal di desa. Lalu mereka punya anak 3 orang. Dan ambisinya seorang pendeta ini, padahal dia pendeta, dia berkata, anak-anak saya harus jadi orang yang berhasil, harus jadi orang yang kaya. Bagus gak saudara keinginan seperti itu? Bagus-bagus saja. Bagus-bagus saja. Tapi sebetulnya yang terpenting adalah Bapak Ibu Saudara, kita harus membawa anak-anak kita harus membawa kehidupan kita itu untuk mengenal Allah terlebih dahulu. Membangun manusia spiritual kita supaya kita dimampukan untuk mengalahkan hawa nafsu. Sampai akhirnya ketika anaknya dewasa dan bisa cari uang banyak. Wow, punya uang banyak, punya kelimpahan. Saudara, sudah sesuai dengan target dari orang tuanya. Tapi apa yang dilakukan? Anak-anaknya lupa sama orang tuanya. Anak-anaknya malah ngelawan orang tuanya. Anak-anaknya malah mencaci maki orang tuanya. Anak-anaknya malah tidak pernah care sama orang tuanya. Saudara, sebagai orang tua tentu saudara sakit hati. Tapi saudara cek dulu bagaimana engkau mendidik anak-anakmu, bagaimana engkau hidup Bapak Ibu Saudara. Oh, hari-hari ini banyak orang hidup dengan meladeni hawa nafsu Bapak Ibu Saudara. Karena hawa nafsu membawa kita kepada kebinasaan. Tapi roh yang kuat akan membawa kita melihat Tuhan. Akan membuat kita mengenal Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Dan membawa kita bisa menangkal setiap keinginan-keinginan duniawi. Katakan amin. Hal yang kedua, roh yang kuat akan memampukan kita mengatasi kesulitan hidup. Oh, hari-hari ini semua orang akan berkata sulit. Dari orang yang dulunya sangat kaya sampai orang yang paling miskin dimanapun saudara berada, pasti semua akan berkata hari-hari ini sulit. Tapi saya mau bilang, kalau kita punya roh yang kuat, itu akan memampukan kita mengatasi kesulitan hidup. 1 Korintus 10 ayat 13, kita cukup mengenal ayat ini. Boleh saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini roh yang kuat itu diperlukan supaya kita dimampukan mengatasi kesulitan hidup. Hari-hari ini semua susah. Pengusaha teriak. Orang-orang yang bekerja pun teriak. Bahkan banyak yang di PHK. Saudara, engkau harus punya roh yang kuat supaya engkau bisa mengatasi badai hidup ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengajak setiap kita, mari tingkatkan ketahanan iman kita. Dan membangun manusia roh yang kuat. Jangan goyah, jangan menyerah. Hanya orang yang bertahan sampai akhir, mereka yang akan diselamatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun manusia roh kita untuk kuat di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Dalam masa pandemi ini saya juga mendapatkan sebuah lagu tentang Roh Kudus. Saya percaya kalau hari-hari ini kita sedang ada dalam masa Pentakosta Bapak Ibu Saudara. Menantikan pencurahan Roh Kudus. Oh, Roh Kudus sudah dicurahkan. Tapi setiap tahun kita di-remind, kita diingatkan kembali, kita di-recharge kembali Bapak Ibu Saudara. Kalau roh kita sudah mulai lemah, kita harus bangkit lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya dapetin satu lagu tentang kerinduan akan Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, turunlah urapanmu Tuhan atas kami. Saudara, kita membutuhkan kekuatan ekstra supaya manusia batinia kita makin kuat. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada hari-hari ini, bangun manusia rohmu. Jangan cuma bangun manusia fisikmu, tapi bangun manusia rohmu. Engkau cantik, engkau tampan, semua tidak ada gunanya kalau manusia spiritualmu lemah. Tapi kalaupun engkau tidak cantik, walaupun engkau tidak tampan, walaupun engkau tidak kaya Bapak Ibu Saudara, tapi kalau manusia spiritualmu kuat, engkau akan tetap berdiri, bersuka cita, penuh dengan damai sejahtera, saudara. Bisa melayani Tuhan, saudara. Bisa membawa jiwa, bisa memuridkan, bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan saudara tetap bertahan dalam kondisi apapun juga. Kita butuh Roh Kudus.
Yang setuju katakan amin. Saya mau ajak kita belajar lagu ini, lalu kita nyanyikan sama-sama dimanapun saudara berada. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biar kita minta pengurapan Tuhan, roh Tuhan turun atas hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk menjalani setiap roda hidup yang memang mungkin berat buat kita. Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala sesuatunya. Dan kita memiliki manusia roh yang kuat. Katakan amin. Katakan amin. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya Roh Kudus, ku rindu Kau, mengalirlah kuasa-Mu. Kau yang sanggup mengubahkan hati keras terlulu. Mengalirlah Roh Kudus, turunlah urapan-Mu, ku beri tempat bagi-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu. Mari para singers boleh naik. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita datang di hadapan Tuhan, katakan, ya Roh Kudus, ku rindu Kau, mengalirlah kuasa-Mu. Kau yang sanggup mengubahkan hati keras terlulu. Mari sama-sama katakan, mengalirlah Roh Kudus, turunlah urapan-Mu, ku beri tempat bagi-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu. Mengalirlah Roh Kudus, turunlah urapan-Mu, ku beri tempat bagi-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu. Lagi katakan, mengalirlah Roh Kudus, turunlah urapan-Mu, ku beri tempat bagi-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Saya mau berkata saat ini Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, kita butuh Roh Kudus. Kita butuh berjalan bersama dengan Tuhan untuk membangun manusia spiritual kita makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Saudara, apapun yang kau alami hari ini, mari bangun manusia spiritualmu. Sekali lagi, jangan bangun manusia fisikmu, tapi bangun manusia spiritualmu. Yang mau katakan amin. Kau boleh buka kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang sama Tuhan sekali lagi di hadapannya. Mengalirlah Roh Kudus, turunlah urapan-Mu, ku beri tempat bagi-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu. Mengalirlah Roh Kudus, turunlah urapan-Mu, ku beri tempat bagi-Mu, nyata
Roh Kudus mengalir, Kau jamah setiap kami Tuhan. Haleluya, glory Tuhan. Kami mau bangun manusia spiritual kami. Kami bangun manusia roh kami Tuhan hari-hari ini Allah. Yesus, kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Kami sudah dengar firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu bukan hanya lewat begitu saja dalam hidup kami, tapi tertanam dalam loh hati kami. Dan jadikan kami pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Hari ini kalau kami lemah secara fisik, hamba-Mu berdoa, Tuhan kuatkan umat-Mu. Tuhan sembuhkan umat-Mu ya Allah. Dan kalau yang rohnya sedang lemah, mari Tuhan bangkitkan manusia spiritual kami, manusia roh kami untuk lebih kuat lagi kepada Engkau ya Allah. Untuk semakin kuat Tuhan menghadapi setiap situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini ya Tuhan. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati semua umat Tuhan, dimanapun berada ya Allah. Dan kami percaya pengurapan Roh Kudus tinggal dalam umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima di dalam nama Yesus Tuhan. Kita yang sudah diberkati dengan firman Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu seluruh umat Tuhan yang ada di rumah semuanya boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk Bapak Ibu jemaat umat Tuhan seluruh GBI Rayon 18 yang rindu menabur untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, baik dalam persembahan, persepuluhan, dan persembahan lainnya, Bapak Ibu dapat melalui transfer ke nomor rekening yang sudah tersedia. Dan gereja juga sudah menyediakan barcode untuk memudahkan Bapak Ibu mentransfer untuk persembahan kepada gereja. Dan juga seluruh aktivitas kegiatan informasi sepekan gereja GBI Rayon 18, Bapak Ibu dapat melihat pada aplikasi yang sudah ada. Jika Bapak Ibu belum memilikinya, Bapak Ibu dapat menginstal aplikasi daripada GBI Rayon 18 yang sudah tersedia, baik di Google Play maupun di Google Play ya. Baik. Dan itu saja pengumuman untuk hari ini. Saya percaya setiap kita sudah diberkati, seluruh umat Tuhan sudah diberkati, seluruh keluarga-keluarga yang ada di rumah semuanya diberkati oleh Tuhan hari ini. Dan kita siapkan hati kita untuk bersama-sama kita membawa doa-doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kiranya mengucap syukur ya Tuhan.
untuk ibadah kami pada hari ini yang boleh terselenggara secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami, memulihkan dan memberkati hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, syukur dan hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dan kami satukan hati kami, saat ini kami bersama-sama berdoa Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Paniko dan juga beserta keempat wakilnya. Kami berdoa Tuhan untuk Gembala Rayon kami Pak Andi Markus beserta keempat wakilnya. Dan seluruh keluarga besar mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan senantiasa sempurna atas kehidupan setiap mereka Bapa. Berikan hikmat yang lebih lagi Tuhan, pertajam visimu atas hidup mereka ya Tuhan Yesus. Dan Engkau pakai hidup mereka bersama dengan keluarga untuk memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan kota ini. Kami terus perkatakan shalom untuk Indonesia. Kami perkatakan shalom untuk kota Bekasi. Kami yakin dan percaya Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan atas kota dan bangsa kami. Tuhan berkati para pemimpin yang ada di bangsa ini. Bapak Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, sampai dengan jajaran yang terendah Tuhan. Kami yakin dan percaya biarlah roh yang takut akan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan mereka Tuhan. Tuhan tuntun setiap para pemimpin di kota dan bangsa ini dengan hikmat yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati Bekasi, berkati Indonesia Tuhan Yesus. Jauhkan kota dan bangsa kami dari virus corona Tuhan. Bebaskan kota dan bangsa kami dari resesi ekonomi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang bangkitkan Tuhan Yesus gereja-gerejamu untuk boleh menjadi berkat dan menuai banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga terus berdoa untuk setiap umat-Mu yang hari ini boleh beribadah bersama-sama dengan kami tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati seluruh kehidupan umat-Mu. Setiap pribadi lepas pribadi Tuhan berkati. Setiap keluarga demi keluarga juga Tuhan berkati. Berikan kesehatan yang sempurna, berikan kekuatan. Setiap mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan, setiap mereka yang lemah Tuhan yang kuatkan. Mereka yang putus pengharapan, Tuhan yang beri pengharapan-pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Ini setiap doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, arahkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam perlindungan dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.